Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski telah lama jadi perdebatan, pertanyaan apakah manusia sendirian di alam semesta ini, hingga kini masih terus mengusik banyak pihak. Beragam cara pun bahkan terus ditempuh untuk mencari tanda-tanda kehidupan lain di luar bumi. Tetapi nampaknya misteri terbesar itu perlahan mulai menunjukkan titik terangnya. Peneliti telah mengembangkan pendekatan baru yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mungkin ada lebih dari 30 peradaban cerdas di seluruh galaksi Bima Sakti. Kesimpulan itu berdasarkan dari analisis mengenai bagaimana kehidupan berevolusi di bumi. Tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dan planet asal kita terbentuk dari cakram gas dan debu yang berputar jutaan mil jauhnya dari bintang inangnya. Namun tanda-tanda pertama kehidupan mikroba baru muncul di bumi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, membutuhkan sekitar 1 miliar tahun untuk berkembang. Ahli fisika jelaskan setelah itu perlu waktu lebih lama lagi bagi manusia modern untuk berkembang, sekitar 200.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, peradaban modern baru dimulai sekitar 6.000 tahun yang lalu. Dan setelah bertahun-tahun, manusia menjadi peradaban yang cerdas dan berkomunikasi sekitar 100 tahun yang lalu. Mempertimbangkan bahwa dibutuhkan hampir 5 miliar tahun untuk sebuah peradaban teknologi yang eksis di sebuah planet dan sebuah asumsi bahwa kehidupan berevolusi di planet lain dengan cara yang sama di bumi. Studi yang diterbitkan di The Astrophysical Journal itu memperkirakan bahwa mungkin ada 36 alien lainnya. Kriteria untuk peradaban ini didasarkan pada berapa lama mereka telah secara aktif mengirimkan sinyal keberadaan mereka di alam semesta. Seperti transmisi radio yang dilakukan penduduk bumi. Idenya adalah melihat evolusi tetapi pada skala kosmik. Kami menyebut perhitungan ini sebagai batas Kopernikan astrobiologikal, kata Christopher Consellis, profesor astrofisika di University of Nottingham, dan penulis utama studi ini seperti dikutip dari Inverse. Para pakar peneliti memperkirakan bahwa peradaban makhluk luar angkasa ini mungkin terletak sekitar 17.000 tahun cahaya yang akan membuat sulit untuk mendeteksi atau berkomunikasi dengan mereka dengan teknologi yang dimiliki bumi saat ini. Lebih lanjut, jika ternyata tidak ada peradaban modern aktif lain di Bima Sakti saat ini, itu justru bukan pertanda baik bagi kita. Menurut Consellis, hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa peluang bertahan hidup untuk peradaban seperti kita cukup kecil dan tidak bertahan lama. Penelitian baru kami menunjukkan bahwa pencarian peradaban cerdas di luar bumi tidak hanya mengungkapkan keberadaan bagaimana bentuk kehidupan, tetapi juga memberi kita petunjuk untuk berapa lama peradaban kita sendiri akan bertahan, kata Consellis. Ruang angkasa selalu menjadi misteri keilmuan yang menawarkan rasa penasaran besar bagi umat manusia. Miliaran bintang yang kita lihat di langit malam hanyalah secuil dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu pun belum mampu dijamah peradaban keilmuan manusia secara menyeluruh hingga saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85 yang penggalanya berbunyi sebagai berikut. Dan tidaklah kamu, manusia, diberi pengetahuan melainkan sedikit. Meski hanya sedikit pengetahuan yang manusia ketahui, perintah untuk mencari ilmu pun tak sedikit yang disinggung oleh agama. Salah satu ilmu pengetahuan yang mengundang rasa ingin tahu dan patut dipelajari adalah ruang angkasa. Tentang bagaimana planet-planet dan bintang saling hidup dan mati. Bagaimana ruang angkasa ada dan berakhir, serta kemungkinan adanya makhluk hidup di luar bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 29 sebagai berikut, di antara ayat-ayat tanda-tandanya, ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Dalam buku Mirror Earth, karya Michael Lemonick disebutkan bahwa kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi memang ada. Planet tempat dimungkinkannya kehidupan itu tidak mesti berukuran sama dengan bumi. Disebutkan salah satu bulan milik Jupiter bernama Europa dicurigai sebagai salah satu tempat di luar bumi yang memiliki tanda-tanda kehidupan makhluk asing.
Hal ini dibuktikan dengan penampakan retak-retak permukaan es yang relatif muda. Yang mana hal itu bukti bahwa di balik es tersebut terdapat lautan air cair. Pada jarak 800 juta kilometer dari matahari, air Europa semestinya beku padat. Namun bulan ini senantiasa berkontraksi akibat tarik ulur pasang dari Jupiter dan beberapa bulan lain yang mengelilinginya. Hal itu menghasilkan panas yang dapat menjaga wujud air di bawahnya agar tetap cair. Secara teori, para ilmuwan berpendapat bahwa di bawah air itu bisa saja terdapat kehidupan. Sejumlah pakar ilmu tafsir pun kerap berpendapat bahwa surat Asy-Syura ayat 29 merupakan salah satu ayat yang menyebut kemungkinan keberadaan makhluk asing di luar bumi. Dari uraian tersebut saja, manusia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecahkan keabsahan salah satu bulan dari Jupiter. Sementara itu di ruang angkasa, miliaran benda langit bertebaran yang mengundang rasa ingin tahu yang tak berkesudahan. Wujud ruang angkasa dan alam semesta pun juga menjadi hal yang menarik untuk dicari tahu. Kosmolog asal Inggris, Stephen Hawking, bahkan menghabiskan lebih dari separuh umurnya untuk mencari tahu mengenai asal-muasal alam semesta, lubang hitam, hingga misteri waktu yang diciptakan dari rantaian pergerakan benda-benda langit. Dalam buku A Brief History of Time yang ditulisnya, Hawking menjelaskan tentang bagaimana ruang dan waktu ada dalam perspektif fisika dan sains. Ruang dan waktu menjadi besaran dinamis ketika benda bergerak, gaya bertindak, serta ada pengaruh pada kelengkungan ruang dan waktu. Sebaliknya, struktur ruang dan waktu mempengaruhi cara bergerak dan gaya bertindak. Ruang dan waktu tak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Menurut Hawking, berdasarkan teori relativitas umum Einstein, teori tersebut menyiratkan bahwa alam semesta haruslah memiliki permulaan dan akhirannya. Penemuan serta pendapat-pendapat ilmiah ini pun jika dikaitkan dengan Al-Quran, memiliki relasi yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 104 yang penggalanya berbunyi, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, menciptakan dan mematikannya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.